tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama komunitas Jejak Islam untuk Bangsa. Hari ini kita bicara tentang sejarah yang mungkin jarang disinggung oleh orang. Ketika bicara sejarah biasanya bicara perang, bicara politik gitu ya. Kita bicara tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan sendiri juga orang mungkin akan membayangkannya semacam patung-patung, seni atau segala macam. Justru kita bahas tentang budaya yang sebenarnya lekat dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu bahasa gitu. Nah, bersama Sapta yang kebetulan pernah nulis di jurnal ya tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya, kurang lebih dan Islam ya kalau nggak salah. Ya, tema itu belum publish sih. Iya, Cuma belum publish itu. Baru ini riset pribadi doang. Oh, oke, nggak apa-apa. Tapi coba kita bahas sedikit ya, terutama bahasa Indonesia yang sebetulnya akarnya adalah bahasa Melayu gitu. Sebenarnya sejak kapan sih bahasa Melayu ini ada? Kan kalau kita baca sejarah Jawa tuh isinya Sangsekerta lagi gitu kan. Nah, gimana nih kalau ada huruf Pallawa, tapi ini bahasa Melayu ini dari kapan dan gimana sebetulnya? Iya. Bahasa Melayu itu sebenarnya salah satu bahasa yang tertua juga ya di Indonesia gitu, dan itu tersebar luas dan memang menjadi salah satu pondasi dari bahasa Indonesia yang hingga hari ini kita gunakan gitu. Kalau kita menarik ke sejarahnya, kapan munculnya, sebenarnya bahasa Melayu ini sudah sangat lama. Bahkan pada masa Sriwijaya itu sudah ada bahasa Melayu gitu kan. Jadi orang-orang di kerajaan Sriwijaya pada beberapa hal itu sudah menggunakan bahasa Melayu. Misalkan seperti beberapa prasastinya itu ya sudah menggunakan bahasa Melayu. Meskipun ketika itu aksaranya itu menggunakan aksara Pallawa gitu kan. Nah, juga bahasa Melayu kuno itu sudah digunakan beberapa untuk para pedagang di pelabuhan-pelabuhan, di pasar gitu kan. Jadi mereka menggunakan bahasa Melayu kuno itu. Cuma memang ketika itu bahasa Melayu kuno itu belum begitu sangat populer, khususnya di kalangan para elit-elit kerajaan ya kan, atau tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh cendekiawannya gitu kan. Berarti malah di rakyatnya yang populer? Malah di kalangan rakyatnya. Karena kan Sriwijaya itu kan terkenal sebagai pusat pengajaran agama Buddha ya. Di Asia Tenggara. Nah, tetapi ketika mengajarkan agama Buddha itu yang digunakan adalah bahasa Sanskerta. Gitu. Ini kan ada penjelajah dari Cina itu ya, namanya Ising. Itu kan Icing, dia dari Cina pengen ke India tapi mampir dulu ke Sriwijaya beberapa bulan untuk memperdalam agama Buddha di sini. Dan itu ya si Icing ini dia mengatakan bahwa ya dia mempelajari bahasa Sanskerta untuk mempelajari dan mendalami agama Buddha. Artinya bahasa Melayu kuno pada masa itu belumlah digunakan oleh para cendekiawan ataupun para elit-elit kerajaan. Mereka lebih memilih bahasa Sanskerta itu yang mana itu berasal dari kawasan India gitu. Nah, tapi kan kita tahu Islam kemudian datang gitu ya. Apakah membawa pengaruh kepada bahasa Melayu menggantikan bahasa Sangsekerta misalnya, atau gimana sih? Nah, ini yang menariknya ya. Bahasa Melayu itu kan tadi sudah menjadi lingua franca di kalangan para pedagang ya, di kalangan para pelayar gitu kan, sehingga sudah cukup tersebar di kawasan Nusantara atau Asia Tenggara. Nah, nanti ini baru bisa lebih terangkat dan lebih berkembang lagi itu memang pada masa Islam, khususnya ketika kerajaan Samudra Pasai itu berdiri. Kenapa? Karena ketika Islam datang, ini para dai penyebar agama Islam itu memilih menggunakan bahasa Melayu untuk menyebarkan agama Islam ini. Kenapa itu? Nah, kenapa demikian? Kalau menurut Profesor Naquib Alatas, dia mengatakan bahwa kenapa bahasa Melayu ini dipilih, diantaranya ada dua alasan. Pertama, dianggap bahasa Melayu ini memiliki kesamaan dengan bahasa Arab. Pertama, sudah cukup menjadi lingua franca orang-orang pada masa itu. Tetapi di sisi lain, kedua bahasa ini belum memiliki kedalaman makna estetik karena belum digunakan untuk mengembangkan suatu agama. Jadi bersih-bersih dari pengaruh agama, kira-kira gitu ya. Kalau tadi kan agama Buddha itu menggunakan bahasa Sanskerta. Kalau Hindu di Jawa kebanyakan kan menggunakan Jawa kuno atau bahasa Sanskerta juga. Nah, bahasa Melayu ini belum digunakan oleh agama manapun.
gitu. Nah, makanya kenapa para dai Islam ini kemudian memilih bahasa Melayu untuk menjabarkan ajaran-ajaran Islam gitu. Sehingga bahasa Melayu ini menurut Profesor Alatas lebih mudah diislamisasikan. Dalam arti bahasa ini kemudian dikembangkan, dimasukkan berbagai macam konsep-konsep baru ya kan, terutama yang terkait dengan agama Islam ya kan, terkait soal metafisikanya, soal kalam dan segala macam gitu. Contohnya seperti apa sih misalnya nih diislamkan itu gimana gitu? konsep baru mengislamkan gimana misalnya? Agak sulit juga ya menjelaskannya. Tapi saya pernah baca ya, mungkin sebenarnya nggak seperti ini. Di tulisannya Profesor Azumardi Azra, dia bilang salah satunya adalah dalam konsep politik misalnya. Rakyat itu kan berasal dari bahasa Arab ru'yat kalau nggak salah. Betul. Nah, ru'yat dalam konsep bahasa dalam Islam itu berarti taat kepada pemimpin. Tetapi pemimpinnya juga diikat oleh aturan syariat sehingga pemimpin tidak boleh sembarangan ibaratnya gitu. Nah, itu mungkin seperti itu kali ya salah satunya ya. Ya, itu dalam konsep politik memang seperti itu. Jadi bahasa kosakata dalam politik pun terkena pengaruh Islam dan itu yang terjadi di masyarakat kita gitu ya. Jadi rakyatnya tidak boleh sembarangan memberontak, tapi juga penguasanya juga diikat dengan syariat gitu, dengan aturan. Mungkin seperti itu ya. Iya, kalau Profesor Azumardi Azra memang dia juga berpendapat seperti itu, terutama dalam bidang politik ya. Jadi bahasa-bahasa politik termasuk seperti kata adil, terus musyawarah ya kan. Itu kan itu juga konsep-konsep Islam sebenarnya, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Melayu gitu. Nah, akhirnya semenjak munculnya para kerajaan-kerajaan Islam itu, jadi mulai berkembanglah bahasa Melayu itu, karena kerajaan-kerajaan Islam ini dia menggunakan bahasa Melayu. Terus para ulama-ulama yang hadir ketika itu juga menggunakan bahasa Melayu untuk membuat karya-karya mereka gitu. Berarti dia sudah dipakai atau diadopsi oleh elit dan rakyat sehingga jadi lebih umum dong ya. Kalau tadinya kan bahasa Sanskerta hanya untuk elit, bahasa Melayu untuk rakyat, sekarang Melayu ini dari rakyat dan elit gitu berarti. Bahkan bisa dikatakan bahwa bahasa Melayu ini semakin tersebar luas ketika hadirnya dakwah Islam itu. Makanya ada kutipan yang menarik ya dari Liao Yokfang yang menulis sejarah kesusastraan Melayu klasik. Yang bukunya hitam itu ya. Dia mengatakan bahwa sesudah masuknya agama Islam, bahasa Melayu mengalami perkembangan pesat dari sebuah bahasa pergaulan. Bahasa Melayu menjadi sebuah bahasa peradaban, yaitu peradaban Islam. Melalui bahasa Melayulah agama Islam bisa tersebar, dan demikian juga sastra yang berunsur Islam tersebar ke seluruh Nusantara. Dan dia menekankan bahwa tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa Islam gitu. Bahkan sampai dia menyebut ya bahasa Melayu ini bahasa Islam gitu kan. Sama kayak Prof. Alatas pun mengatakan ya bahasa Melayu ini ya bahasa Islam, karena tadi sudah banyak dikembangkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam karena digunakan untuk dakwah itu tadi. Jadi ketika bahasa peradaban tuh tidak hanya untuk politik dalam arti di elit atau di penguasa, tapi juga untuk bahasa pendidikan, bahasa tentang kebudayaan, dalam sastra-sastra, dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Menarik sekali ya. Tapi tadi kan kita lihat sudah diadopsi oleh masyarakat, sudah menjadi bahasa macam-macam. Nah, terus berkembangnya ke seluruh wilayah Nusantara gimana? Itu tadi melalui perdagangan ya. Jadi para pedagang ini kan juga menggunakan bahasa Melayu. Kan para pedagang ini kan dari Aceh ya kan, terus ke mungkin pesisir barat Sumatera gitu kan. Ke Jawa juga ya. Terus mungkin ke Malaka, ke Jawa ya kan, ke Kalimantan, Makassar, Sulawesi. Lewat rute perdagangan tadi rute perdagangan hingga ke Maluku ya kan. Itu kan banyak masing-masing pulau kadang memiliki bahasa lokalnya, ya kan, sehingga untuk menyatukan itu bagaimana caranya ya menggunakan bahasa Melayu gitu. Jadi meskipun yang berdagang orang Arab ya kan, tapi ketemu orang Jawa bisa sama-sama nyetel gitu kan, paham apa yang dimaksud gitu kan, karena menggunakan bahasa Melayu ini. Begitupun ketika bertemu orang mungkin orang Makassar, orang Bugis ya kan, atau orang Maluku ya kan, mereka sama-sama bisa memahami transaksi karena itu tadi ada bahasa yang menyatukan mereka, yaitu adalah bahasa Melayu gitu. Berarti bahasa-bahasa itu tersebar lewat perdagangan juga sebenarnya ya. Lewat perdagangan. Tapi sudah diislamkan tanda kutip konsep-konsepnya tadi kita bicarakan tadi. Tapi juga saya rasa ada hal menarik juga ketika ada jaringan pesantren, misalnya jaringan ulama yang kemudian menyebar di seluruh Nusantara kan. Mereka pakai bahasa Melayu untuk karya-karyanya kalau nggak salah gitu ya. Iya, betul. Jadi ini menjadi bahasa pendidikan yang kemudian menyebar ke seluruh jejaring pendidikan gitu ya. Tapi bukan hanya bahasa Melayu, tapi aksaranya juga aksara Arab. Ini gitu menarik kan. Nih. Boleh sedikit. Namanya itu kan aksara Jawi gitu kan.
Jadi tulisannya tulisan Arab, tetapi ketika dibaca itu ya bahasa Melayu. Oke. Nah, kadang ada juga penyesuaian gitu ya untuk menyebut kata-kata Melayu, tetapi belum ada di huruf Arab gitu Iya, kan. misalnya Misalkan kayak huruf C, kan tidak ada huruf C di Arab. bahasa Arab gitu kan. Itu gimana Akhirnya oleh para ulama kita itu huruf C itu dibuat huruf kayak jim tapi titiknya 3 Oh, gitu kan. dimodifikasi lah ya. Dimodifikasi. Demi kebutuhan lidah bangsa kita Iya, gitu betul. ya. Dan beberapa huruf-huruf lainnya lah untuk menyesuaikan pelafalan orang-orang Melayu di sini itu seperti apa Menarik. gitu. Berarti nggak sekedar menggunakan bahasa untuk ditunggangi perdagangan, tapi juga melakukan modifikasi bahasa itu sendiri. Ya ada semacam engineering di situ ya. Ya pada akhirnya nanti aksara Arab itu lebih familiar bagi rakyat pribumi di Nusantara ini. Oh, oke. Gitu. Kalau kita kan dulu mungkin sering dikatakannya bahwa rakyat kita itu buta huruf Iya, gitu betul. kan. Sebenarnya bukan buta huruf, Buta tapi huruf Latin. buta huruf Latin gitu kan. Tapi untuk huruf Jawi Kalau mah huruf dipakai ya? Arab itu bahkan mereka udah sangat familiar sekali dengan tulisan-tulisan Arab. Di Jawa itu kan ada huruf pegon. Nah, itu. Aksara Arab tapi bahasanya bahasa Jawa gitu kan. Bahkan di Sunda juga seperti ada. itu ya. Dan beberapa bahasa lokal lain di Nusantara pun banyak yang menggunakan aksara Arab untuk menulis bahasa-bahasa mereka. Berarti itu. ulama-ulama Nusantara ini cerdas sekali ya. Mereka tidak hanya memakai bahasanya, mereka membentuk huruf-hurufnya seperti apa sehingga mengakomodir setiap masyarakat lokal yang ada. Kan seperti itu ya? Iya, betul. Dan itu dipakai di dunia pendidikan sehingga gampang tersebar. Iya. Gitu ya. Nah, di sisi lain juga sebenarnya bisa dikatakan ada juga ya pengaruh dari kolonialisme orang-orang Eropa. Karena ketika orang-orang Eropa, terutama Belanda datang ke sini kan mereka tidak membiarkan orang-orang kita ini mempelajari bahasa Belanda, ya kan? Sehingga mereka membiarkan orang-orang pribumi kita ini menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerah gitu. Meskipun pada nanti di abad-abad modern kemudian ada kebutuhan bahwa orang-orang Belanda ini ingin ya melakukan semacam modernisasi bahasa gitu kan, akhirnya diperkenalkan huruf Latin ya kan, mereka menggunakan membuat struktur bahasa Melayu tetapi menggunakan huruf Latin seperti apa ya kan, latinisasi lah istilahnya gitu, sehingga itu nanti bahasa Melayu itu dari bahasa rakyat atau bahasa ulama kaum agama itu nanti juga bisa masuk ke dalam bahasa-bahasa administrasi atau birokrasi pemerintahan. Demi kebutuhan kolonialisme sebetulnya. Iya, jadi sebenarnya bisa masuk ke kalangan birokrat administrasi itu juga sebenarnya karena ya orang-orang Belanda juga gitu kan. Karena mereka kemudian karena saking populernya bahasa Melayu ini ya mereka kemudian mau nggak mau yang mengadaptasi bahasa itu, karena mereka juga tidak mau mengajarkan bahasa Belanda kepada orang-orang pribumi. Gitu. Menarik sih. Gimana bahasa ini sebetulnya punya berbagai aspek ya, dari kebudayaan, pendidikan, politik sampai kepada tadi ya kebutuhan kolonial. Gitu. Tapi juga jangan lupa ada fase di mana bahasa Melayu bahasa aksara Jawi tadi kemudian disingkirkan pelan-pelan, digantikan oleh huruf Latin dengan sengaja. Gitu. Nah, itu kapan kita bahasnya mungkin di episode-episode berikut. Tapi terakhir Mas Begi, sebelum kita beranjak lebih lanjut, ada buku yang menarik juga ya, karya Hilman Farid. Ya, dia membuat ini sebenarnya skripsinya dia ya kan, perang suara ya. Perang suara, bahasa dan politik pergerakan. Ini komunitas bambu ya teman-teman. Iya, betul. Ini kan dia meneliti bagaimana bahasa Melayu itu kemudian bertransformasi, diadopsi menjadi bahasa Indonesia, bahasa persatuan karena digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan gitu kan. Tapi ketika saya membaca ini, ketika beliau membahas sejarah perkembangan bahasa Melayu, ini sayangnya Pak Hilman Farid ini loncat dari masa Sriwijaya langsung ke masa kolonial. Seakan-akan sudah seperti apa adanya ya, betul. Padahal waktu itu ibaratnya masih belum populer dan di semua kalangan. Gitu ya. Beliau di sini kurang menyebutkan bagaimana peran kontribusi dakwah Islam atau ulama-ulama Islam yang kemudian menggunakan bahasa Melayu sehingga lebih mempopulerkan ke kalangan masyarakat gitu. Jadi beliau langsung loncat dari Sriwijaya langsung ke peran pemerintah kolonial. Mudah-mudahan gap itu bisa diisi oleh topik kita hari ini ya. Ya, betul. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Ini membuktikan bahwa soal bahasa itu menjadi penting dan itu menjadi bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu itu memberikan pengaruh Islam itu besar sekali kepada bangsa Indonesia. Oke, sampai di situ aja. Terima kasih Sabta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.